Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah studi kasus pendidikan fisika, eh, Bapak Asep Irfan Irfani MPD, dan yang saya banggakan teman-teman sekalian. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan menyajikan laporan observasi mengenai motivasi belajar fisika, di mana kami dari kelompok 4 melakukan observasi di SMA 11 Garut. Langsung saja untuk susunan acara pada laporan ini, diantaranya ada pendahuluan, kemudian ada profil dari sekolah yang kami observasi atau profil dari SMA 11 Garut. Kemudian ada pemaparan materi, yaitu pembahasan dari hasil kuesioner yang telah kita peroleh setelah melakukan observasi. Di next. Sebelumnya kami memperkenalkan diri dulu. Kami dari kelompok 4 beranggotakan yang pertama saya sendiri, Rani Putri Septianti, sebagai moderator. Kemudian ada Reni Pakosmawati, dan yang terakhir ada Resa Resta Pelani. Next. Untuk mengefektifkan waktu, kita langsung saja untuk pemaparan yang pertama, yaitu mengenai pendahuluan yang akan disampaikan oleh Saudari Resa. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan dari observasi di SMAN 11 Garut. Pendahuluannya yaitu pendidikan merupakan dalam rangka mempengaruhi peserta didik agar mampu menyesuaikan diri sebaik mungkin dengan lingkungannya, sehingga akan menimbulkan perubahan dalam dirinya. Sekolah merupakan salah satu tempat berlangsungnya proses pendidikan melalui kegiatan belajar mengajar antara guru dengan siswa. Fisika merupakan salah satu mata pelajaran yang diajarkan pada tingkat SMA atau SMK atau sederajat dan merupakan mata kuliah wajib bagi jurusan sains di tingkat universitas. Namun, banyak siswa menganggap bahwa fisika itu sangat kompleks karena mengandung banyak rumus yang harus dihafal dan mengandung banyak konsep yang harus dipahami. Nah, akibatnya banyak siswa menjadi takut untuk belajar fisika dan menghadirkannya karena mereka menganggap fisika itu merupakan mata pelajaran yang sulit dan tidak terlalu berkaitan ataupun relevan untuk masa depannya. Selanjutnya, menurut Dimyati dan Mujiono, siswa belajar karena didorong oleh kekuatan mental yang disebut motivasi belajar. Hal ini sejalan dengan yang dinyatakan oleh Sadirman bahwa keinginan atau dorongan untuk belajar disebut dengan motivasi belajar. Menurut Damyati dan Mujiono, motivasi belajar dapat tergolong rendah atau tinggi. Apabila motivasi belajar siswa tinggi, siswa akan menunjukkan sikap dan perilaku belajar yang baik, seperti siswa menunjukkan semangat yang tinggi dalam melakukan aktivitas belajar, tekun dan ulet dalam melakukan aktivitas belajar, sekalipun dalam waktu yang lama, serta tidak mengenal lelah apalagi bosan dalam belajar. Sebaliknya, apabila motivasi belajar siswa rendah, siswa akan menunjukkan sikap dan perilaku belajar yang tidak baik, seperti acuh tak acuh dalam belajar. Aktivitas belajar dianggap sebagai suatu beban, serta cepat lelah dan bosan dalam belajar, menurut Hadis dan Nuriyahayati 2014. Nah,
Tujuannya dari observasi ini yaitu SMAN 11 Garut merupakan salah satu satuan pendidikan di Kota Garut yang memiliki jurusan MIPA. Fisika merupakan mata pelajaran peminatan akademik untuk siswa yang berada pada jurusan MIPA. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana motivasi belajar fisika siswa SMAN 11 Garut berdasarkan observasi hasil kuesioner atau angket. Nah, di sini responden atau sampel dari kelas berdasarkan observasi yang telah dilakukan telah diperoleh 102 jawaban dari responden yang merupakan peserta didik SMAN 11 Garut dari jurusan MIPA. Nah, sebanyak 33,3% dari 102 jawaban merupakan kelas 10, sebanyak 34,3% dari kelas 11, dan sebanyak 33,3% adalah kelas 12. Nah, untuk kurikulum yang berlaku di SMAN 11 Garut yaitu pertanyaan pertama pada kuesioner yang telah disebar pada peserta didik SMAN 11 Garut adalah terkait kurikulum yang digunakan di sekolah. Berdasarkan gambar di atas, dapat diketahui bahwa kurikulum yang digunakan di SMAN 11 Garut adalah kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka yang baru diberlakukan sebagian. Selanjutnya, pada kuesioner juga ditanyakan terkait kesesuaian materi fisika yang disampaikan oleh guru dengan kurikulum yang berlaku. Dan gambar di samping ini menunjukkan bahwa semua responden menjawab ya, sehingga informasi yang dapat diambil dari kedua data di samping adalah bahwa materi fisika yang disampaikan oleh guru telah sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Resa yang telah menyampaikan pendahuluan dari laporan observasi ini. SMA Negeri 11 Garut merupakan SMA negeri yang berada di wilayah Kecamatan Garut Kota, tepatnya Jalan Siliwangi nomor 2, Kelurahan Regol, Kecamatan Garut Kota, yang secara geografis sebelah barat berbatasan dengan Gedung Pendopo dan alun-alun Kabupaten Garut. Secara resmi, SMA Negeri 11 Garut didirikan pada tahun 1991 dengan nama SMA Negeri 3 Garut yang merupakan alih fungsi dari Sekolah Pendidikan Guru yaitu SPG Negeri 1 Garut dengan SK Mendikbud RI nomor 0426-0-1991 pada tanggal 15 Juli 1991. Pada tahun 1997, dengan diberlakukannya kebijakan non-nomenklatur dan penamaan sekolah berdasarkan lokasi wilayah kecamatan, maka berubah namanya menjadi SMA Negeri 11 Garut. Dilihat dari Pass in Grade atau PIG, penerimaan siswa baru dari tahun ke tahun sekaligus selalu menempati nomor 2 dengan jumlah peminat rata-rata 3 kali lipat dari daya tampung sekolah, yaitu 9 rombel atau 360 siswa. Rata-rata tiap tahun 20% lulusan diterima di perguruan tinggi negeri dan 50% lainnya melanjutkan ke perguruan tinggi swasta. Baik, untuk pernyataan pertama dari kuesioner ini adalah siswa harus menanggapi pernyataan fisika merupakan mata pelajaran yang menyenangkan. Bisa dilihat dari hasil kuesioner yang ditampilkan menunjukkan tanggapan mengenai pernyataan ini. Siswa lebih banyak memilih tidak setuju sebanyak 52,9%.
tetapi sebanyak 40,2% menjawab setuju. Untuk yang menjawab tidak setuju ini hanya 5,9% dan yang 1%-nya menjawab sangat setuju. Selanjutnya, selanjutnya pernyataan selanjutnya adalah saya menganggap bahwa fisika sebagai kumpulan rumus-rumus yang rumit. Persentase paling besar ditunjukkan oleh opsi 3 atau menyatakan setuju dengan persentasenya yaitu sebanyak 53,9%. Kemudian persentase sebanyak 34,3% menyatakan sangat setuju. Sedangkan yang menjawab tidak setuju adalah sebanyak 10,8% dan 1% menyatakan sangat tidak setuju. Nah, kaitannya antara pernyataan ini dan pernyataan sebelumnya adalah peserta didik menganggap fisika itu mata pelajaran yang tidak menyenangkan. Karena apa? Karena fisika dianggap sebagai kumpulan rumus-rumus yang rumit. Sedangkan rasa senang merupakan respon yang muncul ketika peserta didik termotivasi. Hal ini adalah pernyataan dari Widoyoko 2014 bahwa motivasi belajar memegang peranan paling penting dalam memberi gairah, semangat, dan rasa senang dalam belajar. Pernyataan yang selanjutnya adalah permasalahan-permasalahan fisika mudah untuk diselesaikan. Berdasarkan gambar, yang menanggapi setuju itu hanya sebanyak 17,6% dan 3,9% yang menanggapi sangat setuju. Sedangkan sebanyak 64,7% responden menanggapi tidak setuju dan yang menanggapi sangat tidak setuju adalah sebanyak 13,7%. Kemudian, pernyataan selanjutnya adalah saya bisa menyelesaikan soal-soal fisika yang diberikan oleh guru dengan mudah. Tanggapan atas pernyataan ini adalah didominasi juga dengan pernyataan tidak setuju, yaitu sebanyak 72,5%. Tanggapan sangat tidak setuju memperoleh persentase 13,7% dan yang menanggapi setuju hanya 13,7% dan 0% yang menjawab sangat setuju. Nah, berdasarkan data yang sudah ditampilkan tadi, jika dikaitkan dengan yang dikemukakan oleh Ulia tahun 2016, kemampuan pemecahan masalah merupakan kemampuan dalam mengaplikasikan ilmu yang dimiliki sebelumnya ke dalam kondisi baru dengan menggunakan proses berpikir tingkat tinggi. Nah, apabila pernyataan ini dihubungkan dengan perolehan hasil yang tadi, menunjukkan bahwa peserta didik itu kesulitan dalam memecahkan permasalahan-permasalahan fisika. Maka dapat dikatakan bahwa peserta didik memerlukan dasar materi yang kuat untuk bisa menunjang kemampuan pemecahan masalah dalam pembelajaran fisika. Nah, yang selanjutnya adalah pernyataan, saya lebih suka soal-soal hitungan daripada soal-soal konsep fisika. Perolehan data terkait pernyataan ini diperoleh persentase sebanyak 59,8% yang menyatakan setuju dan 10,8% menyatakan sangat setuju. Sedangkan yang menyatakan tidak setuju ada 24,5% dan menyatakan sangat tidak setuju yaitu 4,9%. Selanjutnya, pernyataan saya lebih mudah memahami konsep fisika dengan melalui kegiatan eksperimen atau Nah, untuk pernyataan ini hasil yang diperoleh adalah 54,9% menyatakan setuju.
dan 27,5% menyatakan sangat setuju. Sedangkan yang menyatakan tidak setuju lebih sedikit, yaitu 14,7%, dan yang sangat tidak setuju ada 2,9% dari 102 responden. Nah, perolehan data dari kedua pernyataan tersebut memiliki keterkaitan, yaitu peserta didik lebih suka menyelesaikan masalah yang berbasis numerasi atau soal-soal hitungan, karena hal yang berkaitan dengan konsep fisika itu lebih mudah diselesaikan ketika peserta didik melakukan kegiatan eksperimen atau percobaan. Nah, untuk selanjutnya, peserta didik menanggapi terkait keefektifan metode mengajar yang digunakan guru untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut. Nah, gambar ini menunjukkan hasil yang diperoleh untuk pernyataan metode mengajar yang digunakan oleh guru. Tanggapan setuju menunjukkan persentase yang dominan, yaitu 59,8%, dan tanggapan sangat setuju dengan persentase 5,9%. Sedangkan yang menanggapi tidak setuju ada 28,4%, dan tanggapan sangat tidak setuju ada 5,9%. Perolehan data hasil ini didukung oleh hasil pernyataan sebelumnya terkait kegiatan eksperimen yang membuat siswa lebih mudah memahami konsep. Hubungannya adalah kegiatan eksperimen merupakan salah satu metode mengajar yang dilakukan oleh guru fisika di SMA 11 Garut untuk menunjang pemahaman konsep fisika. Pemahaman konsep inilah yang dijadikan sebagai kompetensi awal untuk siswa dapat berpikir kritis. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dari pembahasan, hasil kuesioner. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Reni Pakusmawati. Kepadanya saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pertanyaan yang ada pada Google Form mengenai saya senang melakukan kegiatan eksperimen pada mata pelajaran fisika. Nah, sebanyak 20,6% atau sama dengan 21 siswa menyatakan sangat setuju. Kemudian 61,8% siswa menyatakan setuju. Dan 15,7% siswa menyatakan tidak setuju, dan ada 1,9% siswa menyatakan sangat tidak setuju. Kegiatan eksperimen merupakan suatu cara penyajian mata pelajaran di mana siswa secara aktif mengalami dan membuktikan sendiri apa yang dipelajarinya. Melakukan eksperimen melatih siswa untuk merekam semua data fakta yang diperoleh melalui hasil pengamatan dan bukan data opini hasil rekayasa pemikiran menurut Jamara Kumar 2010. Pembelajaran dengan melakukan eksperimen sebaiknya diterapkan di sekolah untuk mendukung peningkatan hasil belajar, aspek kognitif, dan keterampilan proses sains pada siswa dalam mempelajari materi pelajaran fisika. Menurut Yuliana dan Hariswan. Untuk selanjutnya, pertanyaan mengenai sering melakukan praktikum dalam pembelajaran fisika. Terdapat satu orang siswa yang menyatakan sangat setuju, dan sebanyak 31,4% siswa menyatakan setuju, sebanyak 56,9% siswa menyatakan tidak setuju, dan 10,8% siswa menyatakan sangat tidak setuju. Berdasarkan hasil yang diperoleh tersebut, dapat dikatakan bahwa praktikum yang sering dilakukan adalah sesuai dengan aspek tujuan pembelajaran yang dikemukakan oleh Bloom, yaitu bisa tumbuh melalui pengalaman. Nah, dari pengalaman tersebut bisa dilakukanlah pembelajaran mengenai praktikum. Menurut Rustaman dan Rianto, mengemukakan 4 alasan pentingnya kegiatan praktikum dalam pembelajaran sains, diantaranya yaitu 1. Praktikum membangkitkan motivasi belajar sains.
2. Praktikum mengembangkan keterampilan dasar melakukan eksperimen. 3. Praktikum menjadi wahana belajar pendekatan ilmiah. Dan yang keempat, praktikum menunjang materi pelajaran. Untuk pertanyaan selanjutnya, sering mendapatkan tugas proyek dalam pelajaran fisika. Terdapat 2 orang siswa yang menyatakan sangat setuju. Kemudian 18,6% siswa menyatakan setuju. Dan sebanyak 68,6% siswa menyatakan tidak setuju, dan 10,8% siswa menyatakan sangat tidak setuju. Berdasarkan hasil yang diperoleh tersebut, dapat dikatakan dengan penelitian lainnya bahwa pemberian tugas berupa proyek dapat mengajarkan siswa belajar keterampilan melalui interaksi dalam kelompok, mengidentifikasi masalah, bagaimana mencari informasi yang relevan, dan keterampilan prestasi, menurut Costa dan al. Selain itu, pemberian tugas proyek juga dapat membantu siswa dalam mengembangkan kemampuan berpikir dan meningkatkan pemahaman dengan melakukan penyelidikan. Siswa juga dapat mengembangkan ide sendiri terhadap pengetahuan dan pemahaman ilmiah. Untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan deskripsi, yaitu apa yang diketahui mengenai fisika. Jawaban dari 102 orang siswa yang menjadi sampel pada observasi kali ini sangat bervariasi, namun dapat disimpulkan bahwa 21% siswa menjawab fisika merupakan ilmu yang mempelajari fenomena alam, kemudian 17% menyatakan bahwa fisika itu merupakan mata pelajaran hitung-hitungan, 30% menyatakan fisika merupakan mata pelajaran yang memiliki banyak rumus, dan yang lainnya ada yang menjawab ilmu yang mempelajari tentang materi gerak dan perilakunya. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara meningkatkan motivasi Anda untuk belajar fisika? Jawaban dari 102 orang siswa yang menjadi sampel sangat bervariasi, namun sebagian besar siswa menanggapi dengan melakukan praktikum, menonton video, memahami konsep dengan mempelajari kembali materi yang telah dipelajari. Juga terdapat sebagian kecil pula yang menanggapi dengan menyukai terlebih dahulu mata pelajaran fisika. Untuk pertanyaan selanjutnya, sebutkan salah satu materi yang diketahui. Jawaban dari 102 orang siswa yang menjadi sampel ini, ada 25% siswa menjawab materi gerak, baik itu gerak lurus beraturan, gerak lurus berubah beraturan, maupun gerak parabola. Kemudian ada 15% menjawab vektor dan perhitungan, 25% menjawab hukum Archimedes, dan yang lainnya menjawab rangkaian listrik, dan juga ada yang jawaban random seperti gerak vektor, dan mikrometer sekrup, dan yang lainnya. Untuk pertanyaan selanjutnya, praktikum apa saja yang pernah dilakukan? Hampir 30% siswa menjawab praktik gerak, baik itu GLB atau gerak lurus beraturan, gerak lurus berubah beraturan, gerak ataupun gerak parabola. Nah, sebanyak 20% siswa menjawab praktikum voltmeter, dan 30% siswa menjawab tidak pernah. Dan yang lainnya ada yang menjawab hukum Archimedes dan GGL induksi. Untuk pertanyaan terakhir, tugas apa yang pernah dilakukan? Jawabannya sangat bervariasi, namun dapat disimpulkan 30% siswa menjawab tugas gerak, baik itu gerak lurus beraturan, gerak lurus berubah beraturan, maupun gerak parabola. Mungkin yang menjawab GLB, GLBB, ataupun gerak parabola mungkin itu hampir satu kelas menjawab jawaban yang sama. Kemudian ada yang menjawab mengenai soal vektor, angka penting, dan pengukuran, dan tidak sedikit siswa yang menjawab dengan jawaban banyak. Karena mungkin tugas yang sudah dilakukan memang banyak. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih.
Baik, terima kasih kepada Reni yang telah menyampaikan pembahasan dari data hasil kuesioner, dan ini merupakan pernyataan yang terakhir, dan kita langsung saja untuk yang selanjutnya, yaitu kesimpulan. Berdasarkan analisis data hasil kuesioner, dapat ditarik kesimpulan bahwa siswa SMA N11 Garut ini memiliki motivasi belajar fisika yang cukup tinggi. Meskipun banyak yang menganggap fisika sebagai mata pelajaran yang sulit dipahami dan permasalahannya sulit dipecahkan, tetapi siswa telah diberikan metode pembelajaran yang dapat menyesuaikan dengan kebutuhan siswa. Salah satunya yaitu melalui kegiatan praktikum yang lebih disenangi oleh siswa. Nah, dari rasa senang tersebut muncul atau akan membangun motivasi belajar siswa dalam mata pelajaran fisika. Mungkin itu kesimpulan yang dapat kami tarik dari pembahasan data hasil kuesioner yang telah kami peroleh berdasarkan hasil observasi kepada siswa jurusan MIPA SMAN 11 Garut. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.